Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras jawabnya. Diulangi Bu Guru 1 kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu jawabnya keras. Kan Bu Gurunya senang. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Baik tentunya, ya kan? Kalau baik, ucapkan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Kalau badannya sehat, kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau sakit, ya kita harus bersabar, itu adalah ujian. Berarti Allah masih sayang kita karena kita diberi sakit. Kita harus bersabar. Iya. Masih semangat belajarnya? Tentunya dong. Meskipun di rumah kita harus masih semangat. Karena meskipun belajar dimanapun kita harus semangat. Karena kita kalau menuntut ilmu itu mendapat pahala. Iya. Untuk sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Semoga kalian ditambahkan ilmu dan ilmu kalian bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum itu, kalian kalau sudah melihat videonya Bu Guru, jangan lupa tombol jempolnya ditekan. Oke? Siap. Gitu dong. Langsung saja. Materi kali ini adalah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Sekarang kita akan mempelajari kebalikan dari akhlak terpuji. Apa sih kebalikan dari akhlak terpuji? Yaitu akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek adalah akhlak tercela atau disebut dengan akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang jelek. Kebalikan dari akhlak yang baik. Oke, kali ini Bu Guru tentang akhlak tercela yang pada sebabnya adalah durhaka kepada orang tua. Itu juga termasuk akhlak tercela. Kalian sudah tidak kalau disuruh orang tua tidak membantah? Apa? Tidak? Iya, bagus. Itu termasuk berbakti kepada orang tua. Kalau kita disuruh orang tua tidak mau, kayak Doni, tolong dong belikan ibu garam di toko. Tidak mau Bu, panas. Nah, itu termasuk contoh tidak menaati orang tua. Nah, itu termasuk sikap durhaka kepada orang tua. Allah dan Rasul sangat membenci anak yang durhaka kepada orang tua. Seperti tadi Doni yang tidak mau disuruh ibunya untuk membeli garam. Kalau orang tua menyuruh kita berbuat kebaikan dan kita mau menjalaninya, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Kalau kita tidak mau, itu termasuk durhaka. Kalau orang tua menyuruh kita tidak dalam kebaikan, sebaiknya kita tidak menolaknya. Seperti kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh orang tuanya untuk menjual berhala. Dia tidak menolak, tapi dia tetap berangkat. Tetapi di jalan dia bukan malah menjual, tapi
mengolok-olok berhala tersebut agar orang-orang tidak membelinya. Jadi kita kalau disuruh orang tua, meskipun itu dalam keburukan, kita tidak boleh menolaknya, tapi kita bisa menolak secara halus, tidak boleh menolak secara kasar. Itu termasuk meskipun kita hanya berkata kepada orang tua untuk menolak perintahnya, itu termasuk durhaka, dan Allah sangat membenci hal itu. Dan juga Rasulullah pun juga membenci anak durhaka seperti itu. Mau tidak dibenci Allah dan Rasul? Tentunya tidak mau. Kalau tidak mau, kita harus berbakti kepada orang tua, seperti sabda Rasulullah yang artinya ridho Tuhanmu itu terletak pada ridho orang tua, dan murka Tuhanmu juga terletak pada murka orang tuamu. Jadi janganlah kita jadi anak itu sampai menyakiti hati kedua orang tua kita. Kita harus berbakti kepada mereka. Sudah mengerti apa saja tadi yang tidak boleh kita lakukan? Ya, yang pertama, tidak boleh membantah orang tua. Kalau disuruh, kita harus menurutinya. Yang ketiga, kita harus bisa membahagiakan hati orang tua. Bu Guru mempunyai video. Ini cerita Nabi Nuh dan anaknya Kan'an. Kita simak bersama-sama ya. Kita telaah. Dari cerita tersebut kita bisa ambil hikmahnya. Oke, siap? Melihat videonya? Dan ini sudah siap kan? Oke, lanjut. Ya Allah, turunkanlah petunjuk-Mu. Bimbinglah kami, ya Allah. Hei, lihat! Si Tuan Nuh itu sudah gila. Ya. Masa mereka membuat perahu di atas gunung? Ya, dasar gila. Bagaimana mereka berlayar dengan bahtera sebesar itu? Hei, Dasar gila. Nuh! Kau buat perahu atau kandang hewan? Kembalilah bekerja. Allah telah memberikan petunjuk. Kita tidak perlu membuang-buang waktu lagi, saudaraku. Ayolah. Oh, saudaraku. Ayolah. Ayah, lihat apa yang ayah lakukan. Mereka menertawakan kita, ayah. Ayah memang tidak waras rupanya. Itu akibat ayah dikutuk oleh Tuhan kami, ayah. Ayo, berhentilah ayah membangun perahu itu. Berhentilah. Karena itu, kita akan ditertawakan terus oleh para bangsawan. Allah, anak-anakku. Sadarilah ucapanmu itu, nak. Aku sadar ucapanku, ayah. Tapi lihat perbuatan ayah. Membuat perahu di atas gunung itu. Apakah itu bukan perbuatan gila, ayah? Perbuatan yang sangat memalukan sekali. Aku tidak mau jadi anakmu lagi. Kan'an, anakku. Kembalilah. Kembalilah, anakku. Kembali. Hei, orang gila! Hei, lihat itu orang gila! Kalian bisa mengejek kami, tetapi sungguh
Nanti kami yang akan mengejek kalian seperti sekarang kalian mengejek kami. Hati-hatilah, hati-hatilah. Saat itu kalian akan tahu. Nampaknya mereka sedang asyik bekerja. Ayo cepat, kita buang kotoran ini. Ya, aku pun harus membuangnya. Sekarang giliran kita. Ayo masuk. Capek sekali. Hei, apa yang kalian lakukan? Dia tahu. Iya. Aduh. Aku sembuh. Hah? Aku sembuh. Kau jadi sembuh. Hebat sekali. Kau jadi sembuh. Kau jadi sembuh. Burukmu hilang. Hah? Aku sembuh. Oi, ternyata kotoran itu bisa jadi obat. Cepat kita kumpulkan kembali. Ayo cepat, bisa menjadi obat. Ayo cepat kumpulkan semuanya. Si Pinjang jadi sembuh. Mana mungkin kotoran bisa menjadi obat? Saudaraku, mungkin saja. Kita kumpulkan. Ayo cepat, cepat, kumpulkan lagi. Aku tak mengerti orang-orang kafir itu. Sabarlah saudara-saudaraku. Bersabarlah kalian. Insya Allah, Allah bersama kita. Wahai Nabi, selain kita, apalagi yang akan kita ikut sertakan ke dalam perahu itu, wahai Nabi? Harus kukumpulkan lagi semua kotoran ini. Bermanfaat sekali ini. Saudaraku, sekarang kumpulkanlah sepasang demi sepasang binatang-binatang yang ada di daerah ini. Agar kita bawa dan kita kembang biakan di daerah yang baru, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, inilah kesempatan terakhir kita. Allah telah memberikan petunjuknya kepada kita agar kita pergi dari daerah ini. Ayo saudara-saudaraku, cepatlah kumpulkan semua binatang-binatang itu. Aku tak mengerti mengapa orang-orang kafir itu tak pernah mau menerima keagungan Islam. Bersabarlah saudaraku, bersabarlah. Sudah bosan aku setiap hari melihat mereka datang, mencaci maki, bahkan terkadang memukuli kita. Padahal petunjuk Allah telah jelas melalui perantara Nabi Nuh. Kamu harus bersabar, bersabarlah. Karena Allah akan selalu memberi pertolongan pada yang bersabar. Hei Nuh, hei, hei, kenapa kalian di atas? Kamu mau jadi pelaut atau jadi peternak? Buat apa hewan-hewan sebanyak itu? Ingin kau ajak menyembah Tuhan juga kah? Dasar kau tidak mengerti. Seharusnya kau buat itu kandang sapi, bukannya bahtera raksasa. Bersabarlah saudara-saudaraku. Ini ujian bagi kita. Wahai saudara-saudara, ini adalah kesempatan terakhir untuk bertobat. Aku berharap kalian menyadari semua kesalahan kalian. Sadarilah saudara-saudaraku. Hai Nuh, kami tidak butuh semua ocehanmu. Kami benar-benar tidak butuh. Kan anak-anakku, kau tidak memanggilku ayah, nak. Itu karena semua aku tidak ingin mempunyai seorang ayah yang tidak waras seperti kamu, Nuh. Aku tidak mau. Aku malu sekali mempunyai ayah seperti kamu. Subhanallah, anakku. Ampunilah mereka ya Allah. Wahai Nabi,
Saudara-saudaraku, Apa yang harus kami sekarang perbuat? bersiap-siaplah, sebab azab Allah akan datang. Azab Allah akan segera datang. Allahu Akbar, saudaraku. Wahai Nabi, apalagi? Cepat masukkan hewan ternak kita masing-masing sepasang ke dalam bahtera itu. Cepatlah saudaraku. Ya Allah, kiranya azab-Mu telah tiba. Kenapa tiba-tiba hujan? Kenapa? Ini hanya hujan biasa. Sudahlah, ayo kita pulang. Kemarilah istriku, dan kau kan anak-anakku. Azab Allah ini tidak bisa kau hindarkan. Saudaraku, tutuplah pintunya. Baik, Tuan. Marilah kita berzikir pada Allah. Banjir besar, kita cepat mengungsi. Hai, cepat naik ke atas. Ayo, kita cari. Di sana. Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhan benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan anak-anakku, kemarilah nak. Tidak Nuh, aku tidak mau. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melindungi aku dari air bah ini. Aku tidak mau bergabung denganmu, dengan kaummu. Aku tidak mau Nuh. Aku akan berlindung. Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Tolong. Astagfirullah, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Wahai, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu yang kujanjikan untuk diselamatkan. Perbuatannya betul-betul tidak baik. Karena itu, janganlah meminta tolong kepadaku sesuatu. Ya Allah, ampunilah aku. Sekiranya Engkau tidak mengasihaniku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi, ya Allah. Nah, itu adalah video cerita dari Nabi Nuh dan Kan'an. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nanti kita yang akan susah sendiri. Karena Allah sangat membenci anak yang durhaka kepada orang tua. Tidak hanya Allah, tapi Rasul juga. Seperti Kan'an tadi, dia tenggelam kan di lautan karena banjir, ya kan? Iya, karena dia tidak mendengarkan apa kata Nabi Nuh. Tugas kalian adalah menceritakan kembali kisah dari Nabi Nuh dan menyebutkan sifat durhaka Kan'an kepada Nabi Nuh. Sudah siap untuk mengerjakan tugas dari Bu Guru? Tentunya sudah siap dong. Kalau sudah, bisa dikirim di grup WhatsApp, ya.
kesimpulan dari pembelajaran Ibu kali ini adalah kita harus berbakti kepada orang tua, karena orang tua kita, terutama ibu, sudah merawat kita, melahirkan kita, membesarkan kita, menyayangi kita dengan ikhlas. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua, baik ayah maupun ibu. Mereka berdua adalah sosok yang merawat kita dari kecil hingga besar saat ini. Jadi jangan pernah menghancurkan hati mereka. Sudah siap? Murid Bu Guru pasti akan memiliki akhlak terpuji, tidak tercela seperti Kan'an. Sudah siap? Siap dong. Oke, kesimpulan dari pembelajaran Ibu kali ini adalah kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau disuruh harus nurut, tidak boleh membantah, apalagi membentak. Itu termasuk akhlak tercela. Jangan sampai kita seperti Kan'an. Karena Allah itu mencintai anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Tidak hanya Allah, Rasul juga akan menyayangi anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, jika kalian durhaka kepada orang tua, Allah akan mengazab kalian dunia akhirat. Mau diazab oleh Allah? Tentunya tidak mau dong. Iya. Oleh karena itu, jangan lupa belajar di rumah dan mengerjakan tugas Bu Guru ya. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Ibu akhiri, sebelum diakhiri kita baca Alhamdulillah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.